Keluarga korban longsor galian tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat membahas janji pemerintah terkait bantuan untuk keluarga korban. Hingga Selasa pagi, total 21 orang tewas dan 4 orang masih dalam pencarian. Pertemuan antara keluarga korban dan sejumlah instansi di bawah Pemprov Jawa Barat berlangsung di kantor Gubernur Jawa Barat. Keluarga korban menagih janji Pemprov terkait bantuan bagi keluarga korban longsor. Tak hanya keluarga, sebagian juga yang hadir merupakan korban yang selamat. Pertemuan membahas diantaranya terkait santunan hingga tanggungan masa depan anak yang orang tuanya menjadi korban tewas. Salah satu korban selamat juga menyampaikan harapannya agar bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih layak. Kuli, Pak. Oh, kuli. Iya. Berarti yang kuli batunya? Iya. Udah berapa lama Pak kerja di situ, Pak? Udah lama, 10 tahun sih lebih. Ya. Iya, nggak ada. Spontan gitu aja, kayak tsunami aja lah. Gimana? Pengennya sih ditempatin di kerjaan yang lain aja tuh. Iya. Total, setidaknya bantuan yang akan diberikan berjumlah 50 juta rupiah per kepala keluarga dari berbagai pihak. Deddy Mulyadi juga akan menanggung seluruh biaya sekolah anak-anak yang terdampak longsor hingga nantinya lulus tingkat sekolah menengah. Hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap harinya. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengirim tim untuk mengevaluasi total izin tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyebut 2 tersangka mengabaikan larangan pengelolaan tambang yang dikeluarkan Dinas ESDM Jawa Barat pada Januari 2025. Menyangkut dengan tambang, hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono juga menjelaskan, tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah itu sudah berkali-kali mendapat peringatan terkait risiko keselamatan kerja. Bambang menegaskan pihaknya resmi mencabut izin operasional buntut insiden longsor di Gunung Kuda Cirebon. 2024 itu tidak memiliki dokumen RKAB. Ya, jadi ini sudah diingatkan berkali-kali. Bahkan terakhir tanggal di bulan Maret, saya lupa tanggalnya, di bulan Maret tahun 2025 diminta untuk dihentikan kegiatan. 19 Maret ya. Ya, 19 Maret 2025 minta dihentikan kegiatannya, tetapi tetap tidak diindahkan. Hari itu juga kami langsung mencabut izin operasi produksi ya secara permanen Pontren Al-Azhariyah dan juga 3 lainnya. 2 tersangka yang ditetapkan polisi merupakan pemilik tambang dan pengawas. Tersangka diduga mengabaikan surat peringatan penghentian operasi tambang yang dikeluarkan pada Maret 2025. Polisi menyebut akibat kelalaian ini berisiko pada keselamatan pekerja. 2 tersangka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian 4 korban tambang longsor yang masih dinyatakan hilang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.
Polisi menurunkan 3 anjing pelacak yang telah menemukan 3 titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun. 3 anjing pelacak dari unit Satwa Dirsamapta Polda Jawa Barat kembali diturunkan pada pencarian korban pada Selasa pagi. Mereka menuju titik utama lokasi longsor sebelum tim alat berat eskavator mengeruk timbunan material bebatuan. Setelah 30 menit di lokasi, 3 anjing pelacak berhasil menemukan 3 titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun karena tercium bau menyengat. Petugas kemudian menancapkan bendera sebagai tanda fokus pencarian. Kita awali dengan melaksanakan pelacakan dengan menggunakan kinen atau anjing pelacak, di mana informasi dari kinen ini sementara ditemukan ada 3 titik yang terindikasi adanya timbunan daripada jenazah. Ya, kalau kita melihat di sebelah belakang kami, yaitu sektornya berada di batu sebelah kiri, yaitu worksheet A. Itu sebelah kiri daripada batu itu ada 1 titik dan sebelah kanan batu itu ada 2 titik. Tentunya kita akan fokuskan pencarian pada pagi hari ini di worksheet A atau sektor sebelah kiri. Demikian. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di lokasi tambang Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Syahri, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang? Apakah ada korban baru yang ditemukan pada siang hari ini? Ya, baik Imron di studio dan saudara, selamat siang. Sampai saat ini proses pencarian 4 korban yang masih dalam daftar hilang akibat musibah longsor tambang batu Gunung Kuda masih dilakukan pencarian. Seperti biasanya, memang pencarian ini menggunakan beberapa komponen. Pertama adalah K9 3 ekor yang diterjunkan sejak pagi dan sudah memberikan sinyal atau pemetaan di 3 titik yang memang menjadi potensi ada korban yang ada di lokasi tersebut. Kemudian petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengeruk dan mencari, karena memang kita ketahui bahwa material longsoran di titik ini adalah bebatuan, sehingga sangat tidak mungkin atau kesulitan apabila dilakukan secara manual. Kemudian selain itu juga ada tim dari Kementerian ESDM yang memang melakukan pemantauan sejak awal menggunakan alat bantu total station, di mana alat bantu ini untuk mendeteksi pergerakan-pergerakan bebatuan atau lereng-lereng yang memang berpotensi terjadinya longsor susuran. Kalau kami coba amati, Fahim, di sini dalam penanganan kasus dibagi menjadi 3 hal. Pertama adalah di mana potensi, maksud kami adalah tim fokus untuk mencari para korban yang memang masih tertimbun di lokasi tersebut. Penanganan yang kedua adalah penanganan kasus hukum yang sudah masuk ke dalam ranah pidana, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 8 orang telah diperiksa. Baru saja kami tadi mendengar informasi terbaru dari Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni yang menyatakan bahwa pihaknya akan juga berusaha memeriksa beberapa dinas dan juga kementerian yang memang memiliki kaitan erat dengan perizinan dan teknis pengawasan. Hal ini akan menjadi salah satu pengembangan yang bisa jadi menjadi terbukanya, terungkapnya proses perizinan seperti apa yang hingga akhirnya mengakibatkan kesalahan-kesalahan secara penambangan, metode penambangan, tidak diindahkannya soal K3 dan lain sebagainya. Nah, poin yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah penanganan terhadap korban terdampak dari musibah ini. Yakni dari sejak kemarin pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan baik dari kabupaten kemudian provinsi Jawa Barat kepada para korban yang terdampak dari musibah longsor ini. Baik mereka yang anggota keluarganya meninggal dunia ataupun luka-luka. Dan hari ini kami mendapatkan informasi terbaru, Imron, bahwa ada dari wakil Kementerian Sosial, itu informasinya akan berkunjung ke Kabupaten Cirebon menemui sejumlah korban yang terdampak dari musibah longsor ini dan juga akan meninjau lokasi, akan melakukan asesmen dan pencatatan yang bisa menjadi salah satu rekomendasi perbaikan agar ke depan upaya-upaya ini dapat dilakukan, upaya-upaya penanganan ini dapat dilakukan secara simultan dan secara komprehensif oleh seluruh pihak terkait. Tentu ini menjadi salah satu poin yang juga menjadi bahan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan intensitas yang sangat fokus terhadap penambangan-penambangan terutama yang ilegal. Beliau sudah mengatakan bahwa sudah ada beberapa penambangan-penambangan yang ilegal yang sudah ditutup. Kemudian juga dari Dinas Kementerian ESDM, maksud kami Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat yang juga sudah melakukan peninjauan terhadap beberapa tambang-tambang di wilayah Provinsi Jawa Barat yang tentunya itu menyalahi atau terindikasi adanya kesalahan sehingga tidak ada lagi musibah yang cukup menyakitkan, artinya banyak sekali korban jiwa yang timbul dari kesalahan ini. Apalagi dalam rilis yang disampaikan pada minggu kemarin terungkap fakta bahwa para penambang ini tidak mengindahkan 2 surat larangan yang telah dikeluarkan oleh kementerian, yakni di bulan Januari 2025 dan juga pada bulan Maret 2025. Ini adalah salah satu indikator untuk melakukan pengawasan-pengawasan oleh kementerian atau dinas Provinsi Jawa Barat agar mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang hari ini terjadi. Ada 21 orang yang meninggal dunia dalam kasus ini dan 4 lainnya masih dilakukan pencarian. Tampaknya saat ini Imron sudah dalam upaya memasuki waktu istirahat sehingga akhirnya sejumlah alat berat yang semula difokuskan sejak pagi bahkan sejak hari pertama digunakan pada jam tertentu memang dihentikan sementara waktu momen istirahat ini, kemudian nanti akan kembali dilanjutkan pada pukul siang nanti. Tentu kami berharap agar 4 korban yang masih dalam daftar hilang dan terus dicari keberadaannya dapat segera ditemukan dan dalam kondisi apapun tentu itu sangat diharapkan nanti oleh para keluarga korban yang sampai sejak awal masih menanti keberadaan dan informasi para korban ini. Imron. Baik, pencarian terhadap 4 korban hingga siang hari ini masih terus dilakukan. Dikerahkan 3 anjing pelacak juga untuk mencari korban, di mana fokus pencarian difokuskan kepada 3 titik yang diduga menjadi tempat atau lokasi korban tertimbun. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.